Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Nimas. Sebelum kita mulai kelas hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa menuntut ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, sesuai dengan janji saya, kegiatan hari ini akan saya jelaskan kembali tentang video yang kemarin ya, yaitu video yang berjudul menyalakan LED dengan Android dan Arduino. Arduino di sini yang dimaksud adalah microcontroller Node MCU. Nah, maksudnya di sini Android itu apa? Apakah nggak boleh Bu kalau pakai selain Android? Nah, di sini Android itu adalah HP yang bisa kita gunakan sebagai web servernya nanti ya. Selama nanti web servernya bisa diakses, misalkan pakai iOS atau iPhone, nah itu bisa, misalkan bisa ya nggak apa-apa. Yang penting adalah HP yang bisa digunakan sebagai web server. Hanya HP, bukan laptop ya, karena nanti akan beda lagi ceritanya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah dari video yang kemarin itu, ada yang pertama yaitu menjelaskan alat dan bahan yang perlu disiapkan. Nah, alat dan bahan ini tentu saja satu Node MCU, 2 LED. LED ini bisa terserah mau LED warna merah, kuning, hijau, atau warna putih terserah. Yang penting LED. Nah, yang ketiga adalah resistor. Resistor ini bisa 100 ohm atau 150 ohm. Jadi hanya satu saja, 100 ohm atau 150 ohm. Nah, besar kecilnya resistor ini nanti pengaruh terhadap hambatan yang terjadi di arusnya. Jadi, pengaruh pada terang redupnya si LED tadi. Gitu. Lalu ada kabel jumper secukupnya, project board, satu project board cukup. Terus yang terakhir yaitu USB konektor. Jadi pakai kabel USB. Oke, ini adalah gambar pengkabelannya. Jadi ada kaki positif LED. Nah, itu kaki positif LED itu yang panjang. Nah, itu nanti disambungkan dengan kaki resistor. Nah, di sebelah sini. Sebentar. Nah, ini ya. Ini resistor. Nah, ini resistor. Nanti dihubungkan ke resistor ini nanti. Oke. Kenapa lembat sekali? Nah, dihubungkan dengan kaki positif LED yang panjang disambungkan dengan kaki resistor. Kaki resistornya bebas karena resistor itu tidak ada beda polarnya, tidak ada beda polaritas. Lalu kasih ke kaki resistor satunya disambungkan ke pin D2. Nah, ini pin di D2 itu di sini, sebelah sini. Nah, ini pin D2 itu ada di sebelah sini. Kamu cari nanti ada digital itu nanti 1, 2 dan sampai 13 kalau nggak salah. Pada deretan digital pin Node MCU. Karena saya tadi cari Node MCU-nya. Karena saya tadi mau praktek tapi saya cari Node MCU di lab nggak ada, nggak tahu di mana. Pasti ada yang ngambil soalnya. Oke. Yang ketiga, kaki negatif dari LED yang lebih pendek itu disambungkan ke ground. Nah, kamu cari groundnya di sini yang mana? Ini ya kalau nggak salah ini ground. Yang ini ground, nah yang ini D2. Oke. Lanjut, bentar. Kita hapus dulu supaya rapi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah bagian dari codingan. Nah, kemarin banyak yang tanya, Bu, belum pernah diajarkan kok tiba-tiba disuruh bikin. Nah, tujuan saya, kalian saya suruh lihat video itu, terus bukan hanya copy paste atau apa namanya capture dari yang di videonya aja codingannya, tapi
tujuan saya menyuruh kalian untuk mengetik ulang itu kalian tahu, oh maksudnya apa sih ini, maksudnya apa sih ini gitu. Jadi pasti ada maksud tersembunyi di balik tugas yang saya berikan gitu ya. Nah, di bagian codingan ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, utamanya jika nanti kalian akan membuat project IoT sendiri. Oke, baik ya, saya mulai. Ini nanti saya jelaskannya terpisah-pisah ya slide-nya supaya bisa dipahami baris per baris. Nah, yang pertama, include ESP8266 wifi.h. Nah, .h ini adalah fungsi library. Jadi dia memanggil library-nya si ESP8266 wifi gitu. Jadi setiap kalau nggak salah pernah saya jelaskan atau belum ya. Nah, itu setiap kita mau membuat suatu membuat project IoT atau praktikum IoT, ketika si Arduino-nya tidak mengenali modulnya itu, kita harus memanggil atau harus membuat library dari modul tersebut. Contohnya ESP8266 Wi-Fi. Nah, ESP8266 ini tidak ada library-nya di sana, di dalam Arduino IDE. Oleh karena itu kita harus install dulu. Kemarin saya lihat di laporan yang kemarin itu ada beberapa yang sudah install, itu sudah bagus sekali. Maksudnya melakukan cara-cara bagaimana cara menginstall si ESP8266 ini, itu bagus sekali. Nah, ini ada library ya, .h ini library semua. Nah, untuk menyalakan yang ini, yang pertama ini adalah untuk menyalakan Wi-Fi node MCU-nya. Jadi dia untuk memanggil library-nya untuk menyalakan Wi-Fi node MCU-nya. Kenapa Bu kok ESP8266? Karena kelasnya sama, node MCU dan ESP826. Node MCU itu adalah nama produk, sedangkan ESP826 itu nama modulnya gitu. Terus yang di bagian bawah ini ada Wi-Fi client. Nah, Wi-Fi client ini berfungsi sebagai klien. Apa itu klien? Kalian sudah pasti lebih pinter ini. Klien itu komputer yang meminta informasi. Jadi kita minta informasi sama si komputer. Ya, seperti customer. Jadi si klien ini akan minta informasi ke node MCU. Yang ketiga yaitu ESP8266 web server. Berfungsi sebagai web servernya. Nah, web server itu apa? Kalau ada yang lupa, web server itu ya lawannya klien. Kalau klien itu yang meminta, berarti web server itu yang memberikan informasi gitu. Nah, di sini web server ini bersifat virtual ya. Oke. Lanjut. Di sini ada INT merah sama dengan D2. INT ini adalah tipe data integer. Nah, kalau kita mau buat pin D2, kalau misalkan pin fungsinya D2, kita pakai tipe datanya tipe data integer. Merah sama dengan D2. Merah ini terserah, kamu mau pakai LED atau apa, itu terserah yang bagian merah ini. Nah, ini bisa kalian ganti apapun. Yang penting tidak boleh dipisah dan ikuti aturan dari penulisan penamaan variabel. Jadi ini variabelnya. Merah sama dengan D2. D2 ini adalah koneksi LED-nya ada di pin mana? Kayak yang tadi kan di pin digital 2, jadi di 2. Oke. Lanjut. Yang ini adalah yang selanjutnya ini char SSID. Nah, XXX, kenapa saya taruh XXX? Nah, ini adalah diisikan nama SSID yang ada. Misalkan kalian mau praktikum di rumah, kalian pakai tethering HP. Misalkan dipakai namanya Wildan, misalkan namanya Wildan, ya sudah ditulis di SSID ini. Kasih nama Wildan Wifi, misalkan Wildan Wifi, terus passwordnya dituliskan di bawahnya ini. Jadi misalkan kalian pakai HP gitu, ya. Dan harus sama karakternya. Kalau besar ya besar, kecil ya kecil. Jadi salah sedikit saja nanti tidak akan sambung. Oke, next ya. Lalu ini di bagian, nah di bagian ini oleh si bapaknya yang di video itu, ini
IP address-nya tidak diatur karena dia sudah pakai IP address dari maaf, dia sudah pakai wifi tertentu, jadi nggak usah memasukkan si IP address. Kalau mau memasukkan, misalkan next time kalian mau masukkan IP address juga bisa. Itu perintahnya seperti ini. Jadi bagian yang ini boleh dihilangkan karena dikasih /2 ini adalah tidak dieksekusi ya. Oke, lanjut. Nah, bagian sekarang yang ESP8266 web server 80. Nah, bagian ini untuk menjalankan port dari web servernya. Nah, portnya itu adalah port 80. Nah, ini dapatnya dari mana, Bu? Nah, kalau biasanya kalau dapat ada IP address, ada port. Nah, biasanya kalau kita pakai putih kan ada SSID, ada portnya kayak gitu. Ada IP address-nya, ada portnya seperti itu. Nah, kebetulan di sini bapaknya itu pakai port 80. Terus yang string web page. Nah, ini adalah tipe data dan ini adalah variabel. Nah, jadi untuk menjalankan web page, variabel web page, ini dia menggunakan tipe datanya tipe data string. Kalian bisa ulang lagi tipe data string itu ciri-cirinya seperti apa, fungsinya untuk apa, terus besar datanya berapa, itu bisa kalian ulang lagi. Terus perlu diketahui, ini kita nanti membuat web page di dalam Node.mcu ya. Nah, kemarin tuh ada yang tanya, apa web page-nya boleh dipisah, Bu? Maksudnya codingannya web page sama codingannya Node.mcu itu boleh dipisah nggak, Bu? Nah, jawabannya karena kita membuat web page-nya itu untuk Node.mcu, ya jadinya harus jadi satu dengan codingan Node.mcu. Misalkan dipisah di line file, nanti si web page itu harus ada modul lagi sebagai platformnya. Jadi salah satu contoh, jika nanti kita praktek menggunakan Node.mcu dan Relay. Nah, pastinya codingan Node.mcu dan Relay ini terpisah. Jadi yang codingan 1 itu Node.mcu, codingan 2 adalah Relay. Karena kita menjalankan web servernya ini pada Node.mcu, jadi ya harus disertakan di codingan Node.mcu gitu. Jadi misalkan nanti kita nggak pakai Node.mcu, pakai Wemos misalkan, ya sudah ditaruh di codingannya Wemos gitu ya. Ngerti ya? Oke. Bagian ini void setup pin mode merah, output merah itu tadi variabelnya. Nah, jadi variabel merah itu tadi dia jadikan sebagai output. Outputnya apa ya? Dia output yang di digital D2 tadi, INT merah sama dengan D2 tadi itu loh. Nah, bagian ini menyeting bahwa si merah itu tadi akan bertindak sebagai output. Dengan kata lain, yang akan mengeluarkan tegangan berupa cahaya. Jadi output ya kayak kalian praktek kemarin itu loh. Nah, kemudian serial bikin 9600 itu baud rate. Delay 10. Ya, delaynya ya 10. Berarti cepat berarti nanti. 0,001 milisecond. Second, sorry. Oke, bagian di bawah ini, yang ini adalah untuk perintah untuk connect ke WiFi dan SSID yang akan digunakan. Jadi perintahnya saja. Jadi nanti connect to. Nah, nanti kan pas waktu di serial monitor di atas sendiri ada connect to titik terus SSID, WiFi begin, SSID password. Jadi dia meminta SSID dan password yang sudah menjalankan SSID sama password yang sudah didaftarkan di codingan yang sebelumnya itu tadi, yang misalkan Wildan passwordnya 1 sampai 8 misalkan kayak gitu. Oke ya, dihapus dulu supaya rapi. Buka iso sih.
Oke, lanjut. Nah, yang ini bagian bawah ini. Nah, ini adalah untuk connect ke IP address yang akan kita gunakan untuk membuka web page. Nah, ini adalah nanti yang akan ini seperti meminta. Jadi kita minta IP address-nya itu. Jadi misalkan dapat IP address-nya berapa, 119, 192, 168. Tuh, nah itu di sini. Nah, formatnya kayak gini nanti di serial print. Ini bukan AE loh ya, nggak tahu ada karakter apa itu, nggak jelas. Terus IP address apa, terus habis itu connect to, nah, connect to kemana gitu kan, connect to ke namanya IP address itu yang tadi, terus SSID-nya dan seterusnya. Itu ini bagian adalah IP address yang digunakan untuk membuka web page nanti. Jadi di bagian ketika kita sudah upload, terus IP address-nya IP address-nya kita dapat. Nah, itu ini di sini ini bagian yang nanti harus kita ingat dan kita hafalkan untuk kita tulis atau kita ketik ulang di mana namanya, di HP. Oh, sampai bingung. Di HP. Dah ya. Oke, next. Nah, ini adalah tampilan webnya. Nah, web itu kalian sudah dapat loh ya pelajaran web. Jadi saya mengasumsikan di sini kalian sudah pinter semua tentang HTML. Nah, ini di sini kita pakai HTML karena apa? Kita mau coding web page itu di Node.mcu lewat Node.mcu itu. Maka dari itu kita sertakan si web page ini di codingannya Node.mcu. Nah, ini tampilan web yang ada di HP ya, tampilan web HTML untuk HP. Nah, kode HTML untuk tampilan HP dan laptop berbeda loh ya. Maksudnya desktop itu loh di web, di apa namanya, di laptop, yes laptop atau komputer lah. Nah, itu beda. Jadi misal kalian nanti mau buat web page yang akan dibuka di laptop, terus akan dibuka di HP juga, itu nanti berarti ada dua, berarti ada tampilan di web, ada tampilan web untuk HP, ada tampilan web untuk laptop. Kalau misalkan kalian mau bikin dua ya, nah kebetulan yang di praktikum ini bikinnya cuma hanya di HP aja gitu, kodenya lain lagi. Nah, web page, nah di sini ada web page plus sama dengan, nah di sini ini ya, ini kode HTML. Nah, di bagian project IoT ini adalah yang bagian yang bisa kalian ganti-ganti. Terserah kalau kalian mau namain apa nanti tampilannya di web page-nya itu, atau itu kalian namakan kelompok 1 project IoT dan sebagainya, terserah kalian. Bagian ini untuk menulis header atau judul. Judul bisa diubah-ubah tergantung dari project yang akan kita buat ya. Terus bagian yang kedua, nah ini adalah buttonnya, color button. Nah ini width-nya, jadi lebarnya berapa, itu ada di sini nanti pengaturannya. Ini background color-nya. Nah ini kodenya kan, kalian pasti sudah tahu, ini lebih tahu kalian. Nah padding-nya 16 pixel kali 40 pixel, nah kayak gitu. Ini pokoknya ini font size-nya. Nah itu ada di apa namanya, untuk di sana, untuk di apa namanya, di web page-nya, tampilan lah intinya, pokoknya di tampilan web ini untuk tampilan gitu. Kalian bisa ubah-ubah, misalkan kalian di center jalan di pinggir, berarti jangan center gitu, buttonnya taruh di pinggir, left right gitu. Nah untuk yang ini, nah ini on. Bagian ini berfungsi untuk mengarahkan. Mengarahkan apa, Bu? Mengarahkan, jadi di dalam button, dalam suatu ya apapun lah, di dalam komputer itu ada algoritmanya. Jadi si on ini ketika kita tekan, nah apa yang akan kita eksekusi? Nah yang dieksekusi adalah ya button on-nya itu tadi. Loh kok off ya iki ya?
Oh ini saya sorry. Berarti on mulai ini on. Nah button on ini. Ini gini ya. Oh saya kok tadi. Sorry. Ulang. Bentar. Nah ini sampai sini. Oke, on berarti on itu yang dieksekusi apa? Berarti yang dieksekusi adalah button, adalah mengarahkan. Maksudnya mengarahkan on, dieksekusi adalah yang di dalamnya itu. Nanti di bawahnya ada lagi. Yang ini adalah untuk off, ini off. Nah, mengarahkan untuk mati, off buttonnya itu tadi. Kalau ini on berarti untuk mengarahkan on buttonnya itu lampunya hidup, yang ini off berarti lampunya mati. Di bawah nanti lebih lengkap lagi ya. Oke, next. Nah, itu tadi ini server on. Berarti kalau on backslash ini dia mengarahkan ini dari yang tadi, yang on tadi, yang button on tadi itu. Nah, dia ketika dia on itu berarti dia mengeksekusi tentang web page ini, teks HTML ini. Ketika button on, kok gak enak sih. Nah, ketika button on, berarti dia dikasih logic high. Nah, seperti itu. Begitupun ketika buttonnya off, jika dia dikasih logic low atau mati. Gitu. Ini bisa kalian ubah-ubah. Terserah kalian, off atau lampu mati atau lampu hidup, itu terserah kalian. Kalian yang program. Jadi sifatnya fleksibel ya. Oke, lanjut. Di bagian server begin. Nah, ini bagian untuk menjalankan web servernya. Ini bagian untuk menjalankan web servernya. Yang ini untuk menjalankan si kliennya. Jadi meminta informasi, memberikan informasi. Yang diminta informasi apa berarti kalau lampu tadi? Berarti ya minta informasi lampunya ketika dia on. Saya minta informasi, tolong Node MCU, saya minta informasi lampunya harus on. Berarti ketika Node MCU sudah program, sudah ngontrol, apa itu namanya, lampu sudah on. Berarti lalu kembalikan si klien tadi menerima informasi lampu on, kayak gitu. Dan sebaliknya lampu off juga sama. Udah ya. Gimana? Kalau misalkan masih belum ngerti, sebenarnya ini tuh ilmu Arduino itu ilmu gampang loh. Semuanya itu sudah banyak. Jadi Arduino itu sudah beberapa tahun, dari 2011 itu sudah ada Arduino 2011 apa 2000 berapa gitu ya. Gitu. Jadi orang yang apa namanya? Yang memberikan materi tentang IoT atau project-project tentang itu sudah banyak sekali karena sudah banyak yang berkembang. Nah, di sini saya berikan contoh. Kenapa contoh nyata? Karena kalau kalian terlalu dikasih teori, nanti makainya di mana, itunya seperti apa, itu kalian jadi nggak ngerti. Nah, maka dari itu kita ulas dari contoh video yang ada, kita ulas. Oh, ini fungsinya untuk web server, yang itu fungsinya untuk klien, seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu saya harap kalian bisa mengerti. Jadi misalkan lain kali atau besok kalian dapat tugas project IoT, terus misalkan kan kalian pasti dapatnya dari internet kan. Nah, kalian dapat apa namanya? Dapat skripnya. Nah, dari situ kalian bisa diartikan satu-satu. Oh, ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa? Itu bisa nanti apa namanya, dikuliti satu-satu. Kita bahasnya seperti itu. Oke? Nah, lalu setelah sudah selesai semua, jangan lupa di-verify kalau sudah yakin. Setelah di-verify baru di-compile. Jangan lupa cek tools dan cek tools, lalu boardnya nanti pakai board yang ESP8266 yang sudah kalian install atau kalian panggil library-nya tadi. Lalu tools portnya itu tadi kalian cek apakah sudah terhubung, sudah dapat portnya. Kalau sudah, lalu di upload.
Nah, ini adalah tampilan serial monitor. Jadi setelah kalian dapet tadi, sudah diupload, nah otomatis kalian bisa buka serial monitor yang di bagian kanan atas itu. Nah, itu ada connect to Nauzan. Dapat IP address-nya. Nah, yang di biru, yang di blok biru itu adalah IP address yang didapatkan. Yang di bagian tadi yang sudah saya jelaskan tadi, connect to Nauzan, berarti wifi-nya wifi Nauzan namanya. Kalau Wildan ya Wildan gitu. Baru web server dijalankan. Nah, kalau sudah ada tulisan web server dijalankan, berarti web servernya sudah berfungsi ya. Nah, ini adalah tampilan di webpage HP. Webpage HP-nya on Project IoT. Nah, itu sih judulnya yang Project IoT. Itu bisa kalian ubah-ubah. Terserah kalian nanti ya. Terus ini buttonnya itu juga bisa kalian kirikan atau kanankan. Ini juga on-nya juga. Namanya juga lampu mati, lampu hidup, atau apa, terserah itu. Itu adalah kreativitasnya kalian. Jadi fleksibel aja, bisa diganti-ganti. Oke. Nah, sebagai Daya yang tadi ngerti ya, kalau masih nggak ngerti, coba diulang lagi, bisa kalian, oh seperti ini, oh artinya kayak gini, bisa diulang-ulang lagi videonya. Nah, untuk codingan seperti ini tuh sudah ada standarnya, jadi sama codingan on-off, sama aja dengan codingan on-off-let yang kemarin. Yang biasa kalian praktikan waktu kelas 11 itu loh. Oke, nah setelah ini akan ada tugas besar. Nah, ini saya juga nggak tahu daringnya sampai kapan. Tapi yang penting ini apa itu namanya? Program saya berjalan yang penting. Yaitu saya setiap tahun di kelas 12 IoT, kelas 12 itu saya kasih tugas besar. Nah, tahun kemarin tugas besarnya itu terdiri dari kelompok genap dan kelompok ganjil. Nah, tugas besarnya itu apa? Yaitu membuat ide dari project IoT dengan alat dan bahan yang mudah dijangkau dan murah. Nah, untuk detailnya, ini project ide untuk apa sih, Bu? Nah, itu detailnya itu bisa nanti saya jelaskan di minggu depan ya. Detailnya itu saya jelaskan di minggu depan. Nah, ini adalah kalian buat ide aja, kalian angan-angan aja, diskusi sama kelompok kalian. Angan-angan, ayo bikin apa ya enaknya ya. Coba kalian browsing-browsing di internet atau di YouTube, bikin project IoT apa ya. Kalau teman kalian, kakak kelas kalian kemarin itu ada yang door lock atau apa namanya kunci otomatis. Nah, seperti itu. Kalau bisa ya jangan yang terlalu ribet. Dan kalau lebih mudah aja enak sebenarnya. Misalkan mengontrol air atau apa itu namanya pakai sensor kelembapan tanah. Boleh kayak gitu, silakan. Pakai sensor kelembapan tanah, jadi ngontrol air. Nah, sensor ada di lab. Sensor kelembapan tanah ada di lab, jadi bisa kalian gunakan. Ya, itu yang penting yang sederhana saja. Nah, satu kelompok nanti ada satu perwakilan kan, ada satu koordinator, satu perwakilan dan wajib harus diskusi semua pakai apa karena nanti masing-masing pasti dapat tugasnya masing-masing. Nah, assign tugas ini di GC nanti ya, beserta judul ide kalian, maksimal 1 minggu dari sekarang. Nah, jadi maksud saya itu nanti kalian tulis idenya, judul idenya. Saya mau membuat sistem pengairan otomatis. Nah, misalkan kayak gitu. Udah tulis aja di situ. Kelompok genap kelas 11 Sija 1 sistem pengairan otomatis assign. Nah, yang assign ini harus semua siswa ya, semua siswa. Tapi yang menyampaikan idenya salah satu koordinator kelompok saja. Nanti laporan di grup
WA, di WA grup aja, siapa jadi koordinatornya, berarti dia yang akan bertanggung jawab untuk menyampaikan apa-apa yang sudah diputuskan oleh kelompoknya. Nah, insya Allah minggu depan akan saya jelaskan tentang working with prototype. Nah, apa itu working with prototype? Kita lihat minggu depan, oke? Dah, gitu saja. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.